Ini bagian terakhir nih. Untuk latihan laju reaksi nomor 31 sampai 40. Ini nomor 31 kita mencampur 100 ml asam asetat 12% dengan 400 ml asam asetat 1 molar. Nah, yang 12% kita hitung dulu aja lah jadi molar ya. Kita konversi. Caranya begini, langsung aja pakai rumus langsung ya. Massa jenisnya 1, persentasenya 12%, MR-nya 60. Jadi molaritas larutan yang 12% itu adalah 2 molar. Kita gabungkan dengan CH3COH 1 molar. Nah, kalau menggabungkan larutan sejenis sih gampang ya. Kita totalin aja jumlah mol zat terlarutnya. Mol itu kan molar dikali volume, dibagi dengan volume totalnya. 2 molar dikali 100 ml yang pertama. 1 molar dikali 400 ml yang kedua. Volume totalnya 100 ditambah 400. Jadi molaritas totalnya 200 ditambah 400, 600 per 500 milimol per mililiter. Nah, ini sama aja molar ya. Jadi 1,2 molar. 32. Massa urea yang terkandung dalam larutan urea 0,1 molar adalah berapa gram? Nah, 0,1 molar itu artinya adalah ureanya 0,1 mol di dalam 1 liter total si larutannya. Nah, kalau 0,1 mol berarti berapa massanya? Ingat, massa itu adalah jumlah mol dikali massa molekul relatif. Jadi 0,1 mol dikali massa molekul relatifnya. Satuan massa molekul relatif biasanya gram per mol. Jadi 6 gram. Nomor 33. Suatu reaksi berlangsung pada wadah bervolume 2 liter. Reaksinya A ditambah 2B jadi 3C ditambah 4D. Pada awal reaksi jumlah mol reaktan A dan B-nya 10 mol. Reaksi berlangsung selama 10 detik, ini berarti delta T-nya. Dan selama 10 detik itu ternyata A-nya berkurang dan tersisa 8 mol. Kita ditanya supaya B-nya tersisa 8 mol berapa detik waktunya? Oke, kita lihat dulu ya. Berarti dalam 10 detik A berkurang 2 mol. Nah, kalau A berkurang 2 mol kan berarti B-nya berkurang 4 mol karena koefisien B kan 2 kali lipat koefisiennya A. C-nya berarti bertambah 6 mol, D-nya berarti bertambah 8 mol. Sesuai perbandingan aja, 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, jadi dalam 10 detik B itu berkurang 4 mol. Jadi dalam 10 detik jumlah B bersisa 6 mol. Yang ditanya, biar B-nya tersisanya 8 mol gimana ya? Nah, si B ini lajunya adalah berkurang sebanyak 4 mol dalam 10 detik. Kalau kita pengen B-nya sisa 8, berarti B-nya hanya boleh berkurang 2 mol ya. Nah, kalau berkurangnya cuma 2 mol berarti berapa detik? Ya cukup 5 detik. Oke, nomor 34. Pada reaksi penguraian N2O4 di sini jadi NO2, pernyataan yang tepatnya gimana? Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju pengurangan NO2. Salah, harusnya laju penambahan NO2 karena NO2-nya adalah produk. Jika laju pengurangan N2O4 adalah min X molar per second, maka laju pembentukan NO2 adalah 2X molar per second. Ini betul, karena koefisiennya NO2 2 kali lipat.
Oke, laju terhadap NO2 itu katanya setengah kali laju terhadap N2O4. Ini kebalik, harusnya 2 kali lipat ya. Jadi yang betul hanya pernyataan nomor 2. Nomor 35, diagram berikut ini menunjukkan volume gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi antara logam aluminium dengan asam sulfat. Kurva A menyatakan hasil percobaan pelarutan kepingan Al dan H2SO4 1 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk mendapatkan kurva B, keadaan yang harus dirancang adalah, nah kita lihat, pada waktu yang sama, volume gas H2 itu lebih banyak diperoleh dari keadaan A. Ini kurang lurus sih garisnya ya. Sebentar saya berusaha dulu ya. Pada suhu yang sama, pada waktu tertentu. Jadi kita cek misalnya di waktu tertentu ya, kita stop reaksinya. Oh ternyata pada saat itu volume gas hidrogen pada keadaan A lebih banyak. Nah ini artinya apa? Reaksi A itu lebih cepat. Jadi velocity, kecepatan pada keadaan A itu lebih besar daripada keadaan B. Nah, keadaan A itu aluminiumnya itu bentuknya kepingan. Jadi ukurannya besar-besar. H2SO4-nya 1 molar, jadi faktor konsentrasinya 1 molar, suhunya 25 derajat Celcius. Keadaan B itu adalah keadaan yang laju reaksinya lebih lambat. Jadi pasti harusnya gimana nih? Oh, konsentrasi B-nya harusnya kurang dari 1 molar. Suhu pada keadaan B kurang dari 25 derajat Celcius. Karena makin rendah konsentrasi reaktan dan makin rendah suhu, reaksi jadi makin lambat. Nah, udah gitu ukuran B-nya juga harus lebih besar ya. Misalnya yang lebih besar dari kepingan apa? Misalnya lembaran gitu ya. Gitu. Nah, keterangan yang benarnya gimana nih? Mengenai diagram tersebut. Jadi kita biar dapat keadaan B gimana? Keadaan B konsentrasinya itu harus kurang dari 1 molar. Jadi ini udah nggak mungkin. Terus suhunya harus lebih rendah dari 25. Ini juga nggak mungkin. Udah berarti yang paling memungkinkan keadaan kurva B adalah keadaan ketiga. Jadi suhunya lebih rendah. Ya at least satu faktor aja gitu ya menyebabkan laju reaksinya lebih lambat. Nomor 36. Ini ada reaksi 2A tambah B jadi C tambah 3D. Persamaan laju reaksinya diketahui. Reaktannya di sini A dan B ya. Jadi nanti yang menentukan laju hanya konsentrasi A dan B. Mula-mula direaksikan 3 molar A dan B. Nah, pada saat D sudah terbentuk sebanyak 3 molar, berarti D-nya udah bertambah 3 molar. Kalau D bertambah 3 kan C bertambah 1 ya, sesuai perbandingan koefisien. B-nya berarti berkurang 1, A-nya berkurang 2 molar. Jadi pada saat itu sisa reaktan A 1 molar dan reaktan B 2 molar. Laju reaksinya berapa? Nah, kita masukkan aja pada saat itu. Laju reaksi kan ini nih, tergantung dari konsentrasi A kuadrat dan B. Konsentrasi A-nya kita masukkan 1 molar. Konsentrasi B-nya pada saat itu 2 molar. Jadi laju reaksinya adalah 2K molar per second. 37. Di sini ada reaksi melibatkan reaktan A dan B. Kita ditanya laju reaksi. Oh, ini bukan laju reaksi total maksudnya. Orde reaksi total. Nah, gimana bandingkan dulu aja ya. Percobaan 1 sama 2 aja dulu. Ordenya nanti kita cari. Misalkan aja dulu X sama Y. Laju ke 1 molar per second, keduanya 16 molar per second. Konsentrasi reaktan pertama di percobaan pertama 0,1, keduanya 0,4. Reaktan keduanya 0,1 sama 0,2. Nah, jadi kita dapat di sini 1/16 itu adalah 1/4 dipangkatkan X dikali setengah dipangkatkan Y. Atau 16 ini sama dengan 4 pangkat X dikali 2 pangkat Y. 16 ini berarti 2 pangkat 2X ditambah
dikali atau ya, bukan ditambah. 16-nya saya jadiin 2 pangkat 4 ya. Gitu. Nah, orde total di sini adalah pangkat terhadap reaktan pertama ditambah pangkat terhadap reaktan kedua atau 2X tambah Y. Ini sama dengan 4. Berarti orde reaksi totalnya udah jelas ya, 4. Oh, bentar. Nggak bisa gitu ya. Orde reaksi total itu kan X tambah Y ya. Tadi saya mengganti basisnya. Oke. Yang jelas kita dapat persamaan pertama dulu ini. Terus kita lanjutkan bandingin lagi percobaannya. Misalnya percobaan 2 sama 3. Ordenya nanti bisa kita cari dari sini. Konsentrasi reaktan pertama dirubah dari 0,8 jadi 0,4 jadi 0,8. Yang keduanya dari 0,2 jadi 0,3. Jadi gini. Oke, ini jadi susah. Saya bandinginnya 1 sama 3 deh. Kalau 1 sama 3 1/64 ya perbandingan lajunya. Reaktannya 0,1 sama 0,8, udah gitu 0,1 sama 0,3. Ini kayaknya lebih mudah. Ini ya. Kita urai aja nih. Jadi 64 itu kan 8 kuadrat ya. Anggap aja dikali 3 pangkat 0. Jadi kita dapat X-nya di sini. Oh, X-nya 2. Nah, kalau X-nya 2, kita bisa dapat Y-nya. Y-nya 0. Orde total itu X ditambah Y. 2 tambah 0. 2 orde totalnya. Pernyataan pertama betul. Nah, kalau persamaan laju reaksinya gimana? Tadi kita dapat orde terhadap A-nya atau X-nya itu 2. Y-nya 0. Jadi harusnya ordenya gini. Persamaan laju reaksinya itu terhadap A pangkatnya 2, terhadap B pangkatnya 0. Jadi pernyataan kedua salah. Jika A dan B-nya 0,5 molar, maka lajunya adalah 25 molar per second. Nah, anggap aja ada percobaan keempat di sini. Konsentrasi A-nya 0,5, B-nya juga 0,5. Kita bandingin aja dengan percobaan, misalnya mau dibandingin sama yang ketiga di situ ya, boleh. Jadi anggap aja ada percobaan ketiga sama percobaan keempat. Konsentrasi A-nya ini kan tadinya di percobaan ketiga itu 0,8 sama 0,3. Percobaan keempat 0,5. Nah, lajunya percobaan ketiga itu 64. Percobaan keempat nanti kita cari. Anggap aja ini laju ya. Oke, bandingin aja langsung. V3 sama V4. V3-nya 64, V4-nya tidak tahu. Ordenya 2 terhadap X, 2 terhadap reaktan pertama dan 0 terhadap reaktan kedua. Jadi gini. 8/5 kuadrat berarti 64/25 ya. Ini pangkat 0 pasti 1. Dapat V4-nya berarti 25 molar per second. Berarti betul dong pernyataan ketiga.
Jadi yang betul di sini adalah pernyataan nomor 1 dan 3. Nomor 35. Setiap kenaikan 15 derajat Celcius, laju suatu reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Kalau suhunya 30 derajat Celcius, reaksinya berlangsung selama 10 menit. Nah, kalau naik 15 derajat Celcius berarti suhunya jadi 45 derajat. Naik lagi 15 berarti jadi 60. Kalau turun 15 berarti dia jadi 15 derajat Celcius. Turun lagi berarti jadi 0 derajat Celcius. Nah, reaksi jadi 3 kali lebih cepat nih kalau naik 15 derajat Celcius. Jadi maksudnya kalau 3 kali lebih cepat, waktunya jadi lebih singkat. Gitu. Nah, kalau suhunya lebih rendah, jadi waktunya 3 kali lebih banyak ya waktu tempuhnya. Jadi kalau suhunya 0 derajat ya 90 menit ya. 39. Diketahui grafik laju terhadap reaksi-reaksi dalam suatu reaksi. Oh, ini terhadap A ordenya berarti 2. Terhadap B ordenya 0. Terhadap C ordenya kalau kurvanya kayak gini pangkat setengah ini. Kita ditanya berapa nilai X-nya. Bandingin aja ya. Laju 1 sama laju 2, ini berarti waktu 2 dibandingin sama waktu yang ke 1. Waktu yang keduanya X, waktu yang ke satunya 1 detik. Nah, persamaan lajunya tinggal kita masukkan. Ordenya tadi 2, 0, dan setengah. Konsentrasi A-nya di percobaan pertama 0,2 molar semua. Percobaan keduanya 0,5, 0,4, dan 0,2 molar. K-nya sama. Ini jadi 4/25. Pangkat 0, 1, nggak usah dihitung. Ini juga akar 1 nggak usah dihitung. Jadi X-nya itu adalah 40/25 detik. Jadi dibagi 5 aja ya. 8/5 detik. 1,6 detik. Beres ya? Oh, satu lagi. Nomor 40. Suatu reaksi melibatkan reaktan A, B, dan C. Anggap aja lajunya V. Kalau A dan B-nya dijadikan 2 kali lipat, berarti C-nya tetap ya. Kalau laju reaksinya jadi 4 kali lebih cepat. Kalau volume sistem dijadikan 2 kali lipat, kalau volume diperbesar, konsentrasi malah jadi setengah kalinya nih. Konsentrasi seluruh zat yang terlibat. Jadi lebih lambat. Nah, jadi setengah V ya. Kita ditanya orde totalnya berapa. Langsung aja, saya mau bandingin percobaan 1 sama 3 aja. V1-nya 4V, V3-nya setengah V. Konsentrasi reaktan-reaktannya di percobaan pertama A, B, dan C, percobaan ketiga jadi setengah kalinya semuanya. Kenapa? Karena volumenya dijadikan 2 kali lipat. Kalau volume makin besar, molaritas jadi berbanding terbalik. Gini ya, 1 dibagi setengah kan 2 ya. Ya udah, orde totalnya X ditambah Y ditambah Z. Ini kan saya nggak ngerubah basis ya. Jadi orde totalnya 3.